Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Manar rahimakumullah. Tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, yang kalau bahasa selipiknya itu terima kasih ya Allah. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita anugerah terhebat. Utamanya adalah usia. Kita sudah terhantar di hari ini tanggal 3 Sya'ban ya. Ya dong. Tanggal 3 Sya'ban, yang kalau 27 hari lagi itu Sya'ban berlalu dan masuk ke bulan Ramadan. Ini luar biasa. Terus berharap kepada Allah, hantarkan usia kami ke bulan Ramadan. Tarik Ramadan ya Allah kepada kami supaya lebih cepat. Dan jika Ramadan harus berlalu, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Itulah doa Rasulullah di bulan Sya'ban. Dengan bahasa Arabnya Allahumma salimna li Ramadan wa sallim Ramadhana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Itu doa yang terus dilantunkan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban menjelang bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini insyaallah kita bahas sedikit akademis nih ya, supaya lebih bisa membuka cakrawala dan pemahaman kita tentang al-Islam, supaya bisa lebih habit, supaya bisa lebih all out, nikmat dalam melaksanakan liku-liku hidup ini dengan panduan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata bukan hanya makanan yang enak itu, bukan hanya rekreasi yang enak itu, bukan hanya pesta pora yang enak itu. Sujud kepada Allah nikmat. Apalagi bangun subuh seperti sekarang ini. Allah yang memilih kita. Kenapa Allah yang memilih kita? Jawabnya, kenapa Allah memilih kita? Sebab Allah tidak memilih yang lainnya. Yang tidak dipilih Allah, ya bangun jam 8. Betapa nikmatnya hidup dalam ridha Allah, hidup dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bilang nikmatnya jangan terpaksa, tasasa, terpaksa, nggak mau. Makanya harus terus coba lagi, coba lagi. Kalau bahasa kasarnya sih, lawan itu Islam, lawan itu ayat. Lawan itu artinya apa? Terus buktikan, benar gak sih saya ini harus sujud kepada Allah? Masalahnya nih, orang yang tidak sujud kepada Allah juga makan minum. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak ibadah kepada Allah juga kaya raya nih masalahnya nih. Bener gak nih kita harus sholat? Jangan-jangan gak usah sholat kali. Itu artinya kita sedang melawan.
sedang membawa Al-Quran ini ke laboratorium. Tar dulu ya Allah, aku buktikan dulu. Sampai segitunya orang beriman. Saking apanya? Saking ingin menjalani ajaran-ajaran Islam, menjalani ibadah ini all out dengan benar-benar, dengan penuh kenikmatan. Karena Allah janjikan dalam Al-Quran, kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa hanya ada pada konsep kami. Di luar konsep kami bohong. Sampai segitunya. Tar dulu ya Allah, aku akan buktikan dulu, aku akan belajar dulu, aku akan khusyuk dulu dalam sholat, aku akan sungguh-sungguh dulu belajarnya, aku akan buka kitab ini, aku akan cari dalil yang lain. Seperti itu. Supaya apa? Supaya benar-benar apa yang kita lakukan ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Dan dalam hal ini saya ingin sedikit banyak membahas tentang surat At-Taubah ayat 105 ya. Yang sering kita dengar ayat ini yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallah. Surat At-Taubah yang ke-9, surat Taubah itu. Ayatnya 105. Ayat ini membuktikan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini akan membuahkan hasil. Catat itu, garis bawahi. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan akan berdampak kepada kita. Sudah pasti yang baik berdampak kebaikan, yang buruk sekecil apapun berdampak keburukan kepada kehidupan kita. Ini sudah menjadi sistem Allah yang rigid, yang pasti benarnya, yang tidak akan pernah salah. Kalau bahasa sononya sudah inner protokoler, automatically apapun yang kita lakukan pasti akan ada buahnya, pasti akan ada balasannya. Apakah itu balasan baik, apakah itu balasan yang buruk. Makanya Allah nggak pernah repot. Allah memfirmankan di dalam Al-Quran bahwa ladaihi raqibun atid. Itu artinya untuk meyakinkan kita bahwa di sebelah kiri ada malaikat atid, di sebelah kanan ada malaikat raqib, pencatat kebaikan dan pencatat keburukan. Untuk meyakinkan kita, karena kita ini sedang berada di dunia dan ternyata memang apapun harus dicatat. Tapi sebetulnya jika Allah tidak mengutus malaikat pun, Allah maha khabir, Allah maha teliti, Allah maha halus, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Kenapa ada yaumul mizan? Allah, emang kami harus ditimbang gitu di sana? Kan Allah, Engkau maha tahu seberapa besar amal ibadah kami, seberapa banyak dosa kami, karena Engkau sudah tahu. Masa harus ditimbang lagi? Apa jawabnya? Jawabnya tidak kurang tidak lebih adalah ini bukti bahwa aku adil. Untuk membuktikan bahwa aku ini tidak akan pernah salah dalam mempertimbangkan sesuatu. Adapun di sana nanti ditimbang atau tidak, Allah mah udah tahu. Karena Allah sedang ngobrol sama orang planet ini, maka orang-orang yang di planet ini yang diharamkannya babi, kan? Siapa tahu yang di planet sono yang diharamkannya bukan babi, kan?
Karena Allah sedang bicara pada makhluk yang kayak gini, maka Allah menyuruhnya sujud. Maka Allah menggambarkan surganya dengan bidadari. Itu hanya ilustrasi kenikmatan. Nanti babeh nanya gini, Ustaz, kalau aku ke surga dapat bidadari enggak? Dapat. Sesuai dengan janji Allah kan dalam Quran. Ustaz, nanti bidadarinya setelah hubungan mandi apa enggak tuh kan? Ustaz, nanti aku beri nafkah enggak sama bidadarinya, ngasih uang enggak? Ustaz, nanti kalau saya di surga sudah makan buah-buahan, sudah makan daging burung, kan sesuai dengan nanti aku BAB enggak? Astagfirullahaladzim. Wajar bertanya begitu karena memang kita sedang habit di alam ini. Allah sedang berbicara, Allah sedang berilustrasi surga dengan makhluk yang kayak kita, maka bicaranya bidadari, maka bicaranya buah-buahan, maka bicaranya makanan, maka bicaranya sesuatu yang kita inginkan. Padahal nggak usah dibahas. Karena itu adalah puncak kenikmatan, karena itu adalah puncak kebahagiaan. Apalagi di sana adalah alam yang bebas ruang dan waktu, alam yang bebas kausalitas. Ngerti bebas kausalitas? Bebas sebab akibat. Di dunia kalau mau makan harus nanam padi dulu. Udah nanam padi harus ditumbuk dulu. Udah ditumbuk harus ditanak dulu. Sudah ditanak harus ada dulu lauk pauknya. Udah gitu nasi nggak jalan sendiri, harus disuapkan ke mulut kita. Karena sudah masuk benda kepada kita, maka kita BAB. Itu sebab akibat. Di sini juga berlaku alam ruang dan waktu. Kalau saya harus keluar masjid, maka saya harus berjalan ke sana, butuh energi berapa, butuh gerakan langkah berapa langkah, dan butuh waktu berapa detik. Di surga tidak berlaku hukum kausalitas sebab akibat, dan di surga tidak berlaku hukum ruang dan waktu. Itu adalah alam yang benar-benar puncaknya kesempurnaan, puncaknya kebaikan, puncaknya kenikmatan. Sekarang sudah berada di puncak belum? Belum. Baru dibawa mengerucut terus. Nah, sampai sini nih sampai sini. Sampai sini Gojek baru ngangkat tangan. Gojek. Tahu Gojek online? Baru tuh ngangkat tangan. Kemarin nggak pernah. Yang penting motor gue bagus, yang penting aku keluar pagi-pagi, yang penting aku lincah mencari apa? Sewa bahasanya. Mencari sewa, pasti aku yang paling banyak. Sekarang coba, hanya gini, Allah beri sewa dong. Semua dipaksa kepada sebuah sistem yang nanti pada puncaknya, pada pengkerucutannya di surga kan mengerucut tuh. Di surga Allah, aku butuh sewa, datang langsung. Allah, aku ingin
sate kambing langsung. Mulai. Itu sistem Allah, dari mulai Allah menciptakan alam semesta sampai nanti akhirnya surga dan neraka, itu semuanya berjalan tanpa terhambat oleh apapun. Makanya kalau kita ke surga, itu sebetulnya dikatakan dalam hadis itu bukan karena amalmu saja, tapi memang karena rahmatku. Apa rahmatku? Rahmatku itu adalah sistemku yang sudah jadi dan tidak pernah terbantahkan oleh teknologi apapun. Itu artinya. Indah hidup Islam. Makanya kita merucut kepada ayat tadi dengan bahasan apa? Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, boleh. Sama kan? Supaya lebih memahamkan maksudnya. Boleh juga begini, Bismillah, Bismillahirrahman, Bismillahirrahim. Ini untuk mengerucut ke ayat ini. Bismillah artinya bicara niat. Bismillahirrahman artinya bicara praktek. Karena rahmat Allah yang berbentuk Rahman itu adalah berbentuk verb, sebuah predikat, pekerjaan. Ada niat, ada cara yang benar. Nanti pada akhirnya Bismillahirrahim mendapat ending yang baik. Bismillah, Bismillahirrahman, Bismillahirrahim. Bismillah artinya niat. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan, terserah apapun bentuknya itu pekerjaan, yang penting karena Allah. Ayo, Bapak wajib protes nih dalam hal ini. Yang penting karena Allah, pekerjaan apapun. Ayo contoh, Bapak mau protes barangkali, Ustadz bagaimana kalau makan babi karena Allah? Boleh nggak? Boleh nggak? Makan babi karena Allah itu adalah orang yang tidak ada makanan lagi kecuali babi. Kalau tidak makan itu mati. Bukan lagi hadis, bukan lagi pendapat ulama, Quran yang membolehkan. Dalam keadaan darurat. Itu karena Allah. Wah, semua karena Allah itu pasti baik. Ustadz bagaimana kalau membunuh karena Allah? Surga. Membunuh di mana? Peperangan. Iya kan? Wah, pokoknya mah kalau karena Allah mah pasti. Tapi ingat, kita juga diikat oleh Bismillahirrahman. Atas nama kasih sayang Allah di dunia, yaitu apa? Yaitu ajaran Rasulullah. Harus pakai ajaran Rasulullah dong. Karena Rasulullah mengajarkan ajaran yang lengkap. Bagaimana kalau tidak ada di Quran? Lihat di hadis. Bagaimana kalau tidak ada di hadis? Berkumpul para ulama untuk memutuskan perkara, itu namanya ijma. Bagaimana kalau tidak ada ijma? Dikiaskan.
perkara ini kepada perkara yang ada dalam hadis atau kepada perkara yang ada dalam Quran. Contoh mau tahu kias? Contoh. Oke, gini. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Allahu Akbar. Lalu di depan dia ada ular. Kalau Bapak yang salat di depan Bapak ada ular. Ayo. Bapak ngapain? Hah? Tuh. Ada tindakan kan, pindah tempat. Rasulullah membunuhnya. Teruskan sholatnya. Ternyata ini kan bisa menjadi kias untuk perkara yang ada pada kita. Itu kelengkapan Islam. Karena ular itu mengganggu, maka sesuatu yang mengganggu harus lebih didahulukan dibanding mencari kebaikan. Ini mah mentang-mentang Bapak beriman kepada Allah, sholatnya khusyuk, terus sholat, terus gempa, terus diem gitu. Ini gempa tuh. Kita lagi sholat. Mana yang benar? Lari atau diam? Lari, Pak. Gua lagi sholat, bodoh amat. Mati juga gua syahid ke surga. Nyepret. Apa bilang? Itu buktinya Rasulullah. Gua lagi sholat kata Rasulullah. Mau dipatok ular, mau ketiban apa, bodoh amat sama surga gitu kan? Dibunuh dulu tuh ular. Makanya ada keluar prinsip usul fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang dilarang bisa menjadi boleh disebabkan karena kedaruratan gitu. Jangankan perkara yang lain, makan babi boleh. Kalau dalam keadaan darurat, bukan atas dasar keinginan, bukan atas dasar kesukaan, tapi darurat makan. Tidak ada makanan lagi, kalau enggak mati, akan tuh. Quran itu. Oh, Ustaz nih ngadang-ngadang Quran itu. Masya Allah. Gak percaya. Gak percaya lu mah susah. Gitu kan? Nih. Lagi sholat nih. Allahu Akbar. HP bunyi. Bukan bunyi biola. Bukan bunyi saksofon, bukan bunyi tininit-tininit, bukan. Bunyinya apa? Iwa peye, iwa peye. Semua orang yang sholat, iwa peye. Kalau saya matikan HP, berarti saya melakukan satu pekerjaan dalam sholat, menurut fikih batal sholatnya. Pret. Matiin dulu. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Apalagi disusul dengan usul fikih yang memperkuatnya lagi. Apa? Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan lebih diutamakan dibanding mencari kebaikan. Gitu. Semua udah diatur dalam tata cara Islam. Nggak ada yang susah. Nggak ada di Qur'annya, nggak ada di hadisnya. Ada ulama. Ulama nggak sempat berkumpul, ambil kias. Kan gitu. Mana yang susah? Matikan HP-nya dulu. Ambil HP. Thread. Masukin lagi. Kenapa dimasukin lagi? Digeletakin, hilang. Soalnya si maling ini nunggu sujud, waktu sujud itu. Gitu kan? Tuh Bapak Ibu sekalian. Perkara ini saya sedang menggambarkan perkara kesempurnaan niat, perkara kesempurnaan cara.
sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pak, di dalam fikih itu jangan salah ya. Ada warung kopi, semua orang datang duduk di situ, nggak ngomong dulu, disuguhin kopi. Sudah ngopi, sebelum pulang mereka bayar. Terus bapak datang mau bertamu ke orang yang dagang kopi. Terus disodorin kopi. Setelah itu bapak minum, terus ngobrol keperluan dengan pedagang kopi. Kalau bapak mau pulang, jangan dulu pulang, harus bayar. Kenapa harus bayar? Padahal bapak tamu. Padahal bapak disuguhin kopi. Kenapa harus bayar? Al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah itu artinya apa? Adat jadi hukum. Orang-orang gue bayar. Lah kan saya tamu, orang duduk di situ. Nggak ada tempat lagi. Duduk di situ kok. Lah kan saya tahu, kok ngeyel? Sudah tahu aturannya, Pak, berapa kopinya? Kecuali kalau tukang kopinya bilang gini, saya nyuguhin tamu, nggak usah bayar. Kalau gitu terima kasih, monggo, assalamualaikum. Tuh beres dalam Islam, nggak ada bertengkar, nggak ada. Orang bertengkar itu orang yang benar-benar setan aja. Ada dua orang bertengkar nih, sampai gulat benar-benar, tonjok-tonjokan. Di situ ada yang salah satu yang benar nggak? Ada Pak? Salah semua apa benar satu apa benar semua? Salah semua kata Islam. Langsung tuh celurit, cong, ces, mati. Yang mati yang mana kata Nabi? Yang membunuh apa yang dibunuh? Yang ke neraka kata Nabi yang membunuh apa yang dibunuh? Dua-duanya. Terus sahabat bertanya, Rasul kok dua-duanya? Kan itu terbunuh. Sebab kalau dia tidak terbunuh pun pasti membunuh. Namanya orang bertengkar. Padahal ada ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Apabila dia berjalan di muka bumi ini penuh dengan kerendahan hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ada orang yang menghina, bukan lagi menghina kata Al-Quran, bukan menghina lagi, tapi qalu salama, mengucapkan ucapan yang menyelamatkan. Ucapan yang menyelamatkan yang bagaimana? Memaafkan, tidak membalas dan lain sebagainya. Cara-cara dalam nggak ada. Pokoknya kalau apalagi di YouTube itu namanya apa tuh? Pesiwar. Orang sini pasti bilangnya apa? Pesiwar. Yang benar nyebutnya pesi, dibacanya si. Seperti psikologi dibacanya psikologi. Pesiwar itu dibacanya seaward. Si itu artinya jiwa, psi. War itu artinya perang batin, perang urat saraf, perang dalil, perang YouTube. Siwar namanya.
Pesiwar itu bukan bahasa Indonesia. Memang sudah diadopsi oleh bahasa Indonesia yang artinya disebarkan, disebarluaskan, dipesiwarkan kan itu ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Orang Jawa kok diem. Woro-woro, tahu gak? Kalau orang Sunda mah dibewarakeun, bewara. Iya woro sama. Pesiwar. Itu kok mau-maunya ya? Di YouTube bertengkar gitu. Kalau bertengkar dalil dengan penuh sopan santun itu oke. Tapi kalau sudah hilang adab, hilang akal, tumbuh emosi, keluar kata-kata buruk, gak ada. Itulah Bapak Ibu sekalian, lengkapnya yang namanya Islam. Niat, cara, dan nanti akan ada Bismillahirrahmanirrahim, akan ada ending kasih sayang Allah. Apa? Happy ending, kebahagiaan yang didapat dari hasil karya kita. Di mana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu walladzina amanu. Berbuatlah engkau, niscaya Allah, niat kan? Wa rasuluhu, dan caranya menurut Rasul, walladzina amanu, dan orang-orang beriman merasakan manfaatnya. Tuh, 3. Ya Allah, selama ini amalan-amalan saya dari mulai muda sampai sekarang, kira-kira sudah karena Allah apa belum? Satu ya. Jangan-jangan semuanya karena diri. Jangan-jangan semuanya karena gengsi. Jangan-jangan semuanya karena ego. Jangan-jangan semuanya karena kepura-puraan. Pak, mau sampai kapan kita pura-pura tampil bahagia di hadapan orang lain? Pantesan kata engkau ya Allah, orang munafik itu berada di kerak api neraka. Siksanya lebih berat dari orang kafir. Ternyata orang munafik itu kan bukan orang lain. Jangan-jangan kita sendiri. Pernah kita berbuat jujur kepada orang lain? Jujur pada istri lah, pada anak. Jangan pernah berharap orang bisa jujur kepada orang lain kalau dia belum bisa jujur kepada dirinya sendiri. Bagaimana orang jujur kepada dirinya sendiri? Waktunya tidur ya tidur. Kenapa main HP? Sudah bohong. Waktunya makan ya makan. Kata Rasulullah, sebelum kenyang berhenti ya berhenti. Coba, gak ada konsep Islam yang menjerumuskan. Gak ada ajaran Islam yang tidak agung tuh, gak ada. Semuanya untuk kebahagiaan kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Berbuatlah engkau, niscaya Allah niatnya, Rasul caranya, orang beriman yang menerima manfaatnya. Jangan-jangan selama ini amal saya itu hanya karena ingin menguntungkan diri sendiri terus. Bukan, tidak ada Allah dalam hidup saya. Benahi lagi. Yang kedua, apakah caranya sudah mengikuti
cara Rasulullah apa belum? Ya. Yang ketiga apa? Orang yang beriman sudah mendapatkan manfaat belum dari keberadaanku? Makanya Pak, Bapak mau azan tadi ya? Kasepuhan mau azan kan tadi ya? Wajah pasti suaranya lebih kenceng saya daripada Bapak. Udah saya aja Pak, mohon izin ya. Ya boleh. Nggak usah lagunya, yang penting kencengnya lah. Kan gitu kan. Kalau lagu mah relatif. Enak atau tidak mah itu mah ukuran kuping ya Pak. Yang penting kan kenceng. Apalagi subuh. Ada orang lagi nyapu, kenapa nggak Bapak bantu? Sini Pak, aku bantu. Kenapa ada orang mogok mobilnya, kenapa nggak Bapak ikut dorong? Kenapa anak muda lagi nyetem gitar nggak bisa, kenapa nggak dibantu nyetem? Tahu nyetem nggak? Nyetel gitu. Kan gitar harus disetel kan? Aduh, katanya ini kok ini ya gitarnya baru, bingung dia gimana itu ini kok suaranya kayak gini. Sini saya setelin jadi tuh. Udah lakukan, cucurkan keringat. Kalau malam cucurkan air mata. Sesuatu yang kita lakukan pasti akan berbuah. Udah jadi orang baik aja. Udah titik. Udah itu aja. Jadi orang baik aja. Pasti surganya. Kalau dalam surat At-Taubah ayat 105, apapun yang kita lakukan, Allah, Rasul dan orang beriman akan melihat. Artinya apa? Allah terlibat, Rasul terlibat, orang beriman merasakan manfaatnya. Jangan-jangan selama ini kita tidak pernah memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan justru malah mendatangkan madorot. Naudzubillah min dzalik. Yang kita lakukan ada 6 perkara yang harus kita dapatkan. Pasti kita dapatkan 6. Catat di 6 ya. Yang kita lakukan apapun, mau dagang, mau tidur juga pekerjaan masalahnya. Tidur pekerjaan bukan? Ya, tidur tuh kata kerja. Mau main, mau membersihkan masjid, mau menolong tetangga, mau nongkrong di jalan, mau apapun, itu pasti akan berbuah 6. Yang pertama apa? Tunai. Sekecil apapun akan Allah ganti dengan materi. Itu kasih sayang Allah ya. Cuma ada yang langsung, ada yang tidak. Coba Pak, tanya saya, Ustadz punya duit gak 100.000? Tanya coba. Saya akan jawab gini, punya. Mana? Nih. Ini 100.000 nih. 4 kali nggak dicukur, kali 20.000 aja. Bener gak? Ini saya sedang menggambarkan bahwa saya biarkan rambut ini buat contoh Pak. Belagunya padahal pengennya gondrong. Ini buat contoh.
bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan ada nilai tunainya, akan ada nilai materinya, pasti. Cuma kontan atau tidaknya, cuma bentuknya tunai atau non tunainya, tapi kan berbentuk. Nah, yang pertama tunai, uang disimpannya di dompet, Pak. Tolong uang jangan disimpan di hati. Kalau uang disimpan di hati, kalau dicomot bini sakit hati. Kalau hilang hatinya sakit. Simpan di dompet aja. Yang namanya uang tuh easy come, easy go. Pak, kemarin banjir nggak di sini? Enggak ya? Ada banjir kan di sekitarnya? Saya mau tanya, apakah Allah menambah jumlah air? Kalau banjir di sini berarti di sono ada yang kekeringan, gitu Pak. Makanya orang yang kering nggak banjir. Astagfirullah, kok aku kering? Berarti ada orang banjir. Airnya sedang kesonong. Karena menurut keterangan jumlah air yang diciptakan oleh Allah dari mulai penciptaan alam semesta ini tidak pernah ditambah dan tidak pernah berkurang. Sama dengan uang. Uang itu kalau mau ditambah, wah, nggak boleh. Tambah, cetak lagi, cetak lagi, cetak lagi. Mampus negara. Bahkan mengalami defisit, bakal mengalami inflasi yang hebat. Makanya Bapak harus nangis kalau lagi kumpul uang di Bapak. Tuh, ini kok uang kumpul di sini? Berarti ada yang kekurangan, pasti ada yang kekurangan. Itu sistemik, itu kepastian, itu rigid, itu sistem Allah, itu kun fayakun Allah, tidak terbantahkan oleh kekuatan teknologi manapun. Makanya kebaikan akan berbuah kebaikan, keburukan akan berbuah keburukan, itu sudah sistemik dan rigid. Satu, uang simpan di dompet ya, jangan di hati. Yang kedua apa? Trust, kepercayaan dari orang lain. Ketika Bapak menyebutkan siapa, pasti orang ingat, oh iya. Makanya orang Betawi, si Ali mana? Ali Portal. Kok Ali Portal? Emang dia suka buka tutup portal. Bukan Ali Portal, Ali apaan? Ali apa? Ali Pompa. Tuh. Ali Pompa. Bukan Ali Pompa. Ali Kenyi. Memang badannya Kenyi. Kenyi itu kecil. Dulunya kurang asupan gizi dulunya. Kenyi bahasa Betawinya. Kagak malu. Ali Kenyi. Ali Somplak ada. Memang somplak. Ali Bopeng. Itu jujur Pak. Jujur orang Betawi itu. Ya ngapain orang fisik kok? Gak usah sakit hati deh, namanya fisik mah di mata Allah gak dipandang kok. Sebentar lagi hancur, dimakan dilumat cacing tanah. Yang dibawa tuh bukan bopengnya nanti ke surga tuh. Yang dibawa tuh bukan benjutnya, bukan jenongnya, tapi ketakwaannya kan. Udahlah, lepaskan supaya bahagia Pak. Saya gondrong, cemas, botak, udah gak usah inilah. Ya masa gondrong belagu. Ya, kok gondrong belagu?
Saya kan bisa aja bilang, botak belagu. Kan bisa kan? Artinya saya sedang mengajarkan fisik itu nggak ada apa-apanya. Mas, kalau si Mas meletakkan kebotakan itu di atas segala-galanya, makasih Mas penyembah berhala nama. Jika aku meletakkan kegondrongan saya ini di atas segala-galanya, penyembah berhala. Jika kita bekerja hanya ingin mendapatkan uang saja, tidak ingin mendapatkan yang lainnya, penyembah berhala namanya. Penyembah berhala itu bukan berarti di depannya ada patung dari batu terus disembah-sembah, terus diberi sesajen. Bukan itu penyembah berhala. Penyembah berhala itu adalah orang yang hanya percaya dunia, orang yang hanya percaya yang nyata, orang yang tidak percaya pada yang gaib. Biasanya kalau orang sini, kalau disuruh orang penyembah berhala mau tahu cirinya, Mas, tolong ya genteng saya bocor. Kenapa emang? Ya kalau hujan bocor. Oh, kalau nggak hujan? Ya kagak. Gitu ya. Kalau kagak hujan ya nggak bocor, brengsek, gitu kan. Terus apa? Wani piro. Nih yang bilang wani piro itu kalau telusuri sebetulnya dalam-dalamnya adalah penyembah berhala. Kerjain aja dulu, lakuin aja dulu. Ada Allah, nggak pernah buta. Sistem Allah tidak pernah salah, ya kan? Pertama uang, simpan di dompet. Kedua trust, kepercayaan, disimpannya di brand. Yang ketiga apa? Ketenangan jiwa, disimpannya di hati. Yang keempat apa? Yang keempat itu konfidensi, kepercayaan diri. Disimpannya di mana? Disimpannya di karakter. Gitu. Dan yang terakhir, value. Apa? Value. Itu orang barat bilang value tuh. Kalau orang Islamnya jangan bilang value deh, pahala. Disimpannya di mana? Di Allah. Hebatnya lagi, kalau kita berniat hanya ingin dapat uang yang pertama, yang 5 nggak dapat. Kepercayaan dari orang nggak dapat. Kepercayaan diri nggak dapat, ketenangan jiwa nggak dapat, pahala nggak dapat. Kalau kita niatnya hanya cari uang. Yang kelima ada empiris, pengalaman. Itu akan didapatkan. Mas, saya, aduh celaka, kenapa? Bocor, ban, meletus di mana? Di tol atas lagi. Oh, aku punya pengalaman. Caranya gini-gini tuh. Mahal kan? Lebih mahal dari sekedar uang pengalaman. Jadi ulangi lagi, semua apa yang kita kerjakan akan mendapatkan 6 yang kita dapatkan. Yang pertama uang, disimpan di dompet. Yang kedua trust, kepercayaan, disimpannya di brand. Yang ketiga konfidensi, disimpannya apa? Di karakter. Yang kelima empiris, pengalaman. Dan yang keenam adalah value, pahala. Ditegaskan oleh pengarang buku ini, kalau kita hanya berniat ingin mendapatkan uang saja, yang 5 tidak akan pernah didapatkan. Tapi kalau kita berniat ingin dapat pahala dari Allah, semua yang 6 didapatkan. Makanya hebatnya orang beriman, cukup Allah saja. Niatkan karena Allah, ingin dapat kebaikan dari Allah, bodoh amat, tidak ada urusan dengan manusia. Yang penting aku berbuat kebaikan. Itulah sebetulnya sebentar lagi akan dilatih akidah tauhid kita. Akidah kita oleh apa? Oleh ibadah di bulan Ramadan. Ikhlas. Syahadat masih perlu saksi.
Sholat masih kelihatan orang lain, zakat masih pengen diumumin, haji tidak puas kalau tidak ngundang orang sekampung, puasa siapa yang tahu. Es kelapa muda enaknya jam berapa diminum? Jangan maghrib, gak enak. Jam 2. Orang gak ada kok, anak bini gak ada, kulkas ada es kelapanya. Jam 2. Kenapa kita nggak minum? Padahal haus, minuman ada. Kenapa nggak minum? Ada Allah. Itu pelatihan yang sangat, makanya luar biasa. Berbahagia orang yang dapat meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. 1 Syawal kata Nabi, kayaumin waladathu ummuh, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Insya Allah. Setelah kita mengetahui, benahi niat, benahi cara menurut Rasulullah SAW, dan berikan manfaat, rasakan manfaat dari kebaikan kita untuk orang-orang yang beriman yang lainnya. Itulah kesimpulan dari surat At-Taubah ayat 105 insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih untuk tidak ada pertanyaan. Mari tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.